Sobat Muda yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Ruang Temu Temu Raya 10 Arise 2021. Baik, sore hari ini biarkanlah saya memperkenalkan diri saya. Kalau kata orang, tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, saya Via dan hari ini akan memandu jalannya acara. Temu Raya 10 tahun ini mengambil tema Arise, yang berarti timbul atau bangkit dengan ayat pembimbing dari Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa sekali teman-teman ayat pembimbing kita pada sore hari ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Temu Raya 10 Arise terangkai atas dua kegiatan, yaitu yang pertama ruang temu yang pastinya dilaksanakan pada hari ini. Dan yang kedua akan dilaksanakan pada besok ibadah fragmentasi Arise. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ruang temu yang diadakan pada sore hari ini adalah kegiatan di mana kita bisa bertemu raya dengan Maya dalam ruang Zoom. Sembari kita akan sharing bersama-sama nantinya. Dan di ruang Zoom, ruang temu raya ini, pada sore hari ini telah dihadiri oleh banyak sekali peserta yang pastinya kurang lebih total peserta pada sore hari ini berjumlah 357 dari 8 wilayah yang tersebar luas di GKPB. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman semua. Iya, teman-teman yang dikasihi, meskipun kita mengikuti Temu Raya secara online, jadi ada baiknya juga hari ini teman-teman perlu diabsen juga nih oleh saya ya. Dan teman-teman ketika nanti saya absen per wilayah, teman-teman boleh berkomentar dengan memberikan emotikon api, membara-membara dan penuh dengan semangat gitu ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama, saya akan absen dari wilayah kota. Luar biasa sekali teman-teman, ada banyak yang ikut. Yang kedua, dari wilayah Badung Utara. Yang ketiga, wilayah Badung Selatan. Dari wilayah Tabanan. Wilayah Bali Timur. Wilayah Bali Timur Laut. Wilayah Bali Timur Utara. Dan yang terakhir wilayah Bali Barat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, senang rasanya banyak sekali teman-teman pemuda yang tentunya antusias sekali untuk hadir dalam hari pertama di ruang temu kita pada sore hari ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, acara sharing Temu Raya hari ini akan diisi bersama dengan Yesua Abraham dan juga Ignite GKI mengenai pergumulan teman-teman pemuda di 8 sebaran wilayah. Teman-teman, jadi pergumulan ini telah dirangkum melalui podcast prolog yang telah tampil di YouTube beberapa waktu yang lalu. Dan yang pastinya yang seru lagi meskipun ini dilakukan secara online, di akhir acara nanti akan ditutup dengan sesi games dan tentunya juga akan ada door prize yang banyak buat teman-teman. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa meramaikan story Instagram kita terkait dengan kegiatan hari ini dan besok. Dan jangan lupa teman-teman ketika nanti upload video, foto bersama teman-teman yang ada di gereja masing-masing, meskipun secara Zoom, teman-teman bisa menggunakan hashtag Kristiase Arise. Sekali lagi teman-teman, Kristiase Arise. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, nggak perlu nunggu lama lagi untuk kita masuk dalam ruang temu. Langsung saja, Via perkenalkan moderator kita hari ini yang akan memandu jalannya sharing bersama dengan speakers, yaitu Kak Elvira Karang. Teman-teman, selamat memasuki ruang temu. Oke, shalom teman-teman muda sekalian.
Perkenalkan saya Elvira Kang dan pada sore hari ini saya akan membantu untuk memandu sharing kita bersama dengan kakak-kakak pembicara yang sangat-sangat super sekali terkait dengan topik yang sudah dibahas oleh kakak MC tadi, yaitu pelayanan di masa pandemi dan juga kita terfokus pada pelayanan digital. Nah, tadi teman-teman sudah menyaksikan penampilan di awal tadi. Ada pujian dari Kak Yesua Abraham. Oke, tepuk tangannya dong buat Kak Yesua Abraham. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu sama Kak Yesua. Ya. Kak Yesua boleh perkenalan diri secara singkat dulu, nama, alamat, asal, terus juga pekerjaan. Alamat agak serem ya, alamat Iya, ini. asal boleh. Kak. Oke, aku Yesua Abraham, teman-teman. Tuhan percayakan aku untuk sekarang stay di Jakarta, tapi aku memang lahir di Jakarta juga. Lalu sekarang pekerjaanku, aku content creator, aku bikin konten di YouTube, tapi mungkin aku lebih suka bilang diri aku sebagai worshiper influencer gitu ya, yang bisa Betul. menginfluence orang-orang gitu. Ya, Itu sih. oke. Kalau langsung dikasih tahu semuanya ntar nggak Iya konser betul gitu ya. ya. Jadi biar bertahap-bertahap dulu Iya. ya Kak, sambil supaya. Oh ya teman-teman, kita juga membuka sesi Q&A nanti di akhir dan juga di tengah-tengah. Jadi boleh teman-teman boleh bertanya kepada Kak Yesua Abraham, boleh melalui Zoom. Jadi teman-teman boleh ketik di live chat ataupun boleh juga on cam. Jadi nanti boleh diinfokan saja kalau teman-teman mau bertanya secara langsung. Oke, jadi Kak Yesua tadi bilang sebagai worshiper influencer. Yap. Gitu. Oke, keren banget ya Kak namanya worshiper influencer. Puji Tuhan. Iya, terus sebelum jadi worshiper influencer ini, Kak Yesua Abraham pribadinya seperti apa sih sebelum memulai ini? Jadi aku itu sebenarnya latar belakang memang aku anak pendeta, aku lahir di keluarga Oh. Kristen dari kecil gitu, bukan yang sebelumnya nggak kenal Tuhan terus kenal Tuhan. Tapi memang kondisinya ketika aku jadi anak pendeta pun aku belum betul-betul mengalami kasih Tuhan. Gitu. Jadi backgroundnya aku memang dari gereja yang suka memuji menyembah Tuhan gitu ya. Kita suka bermazmur dan memang kita dari kalau katanya kan ada Protestan, aku karismatik gitu ya, lebih karismatik, ada kalau setiap kali pujian itu lebih ekspresif segala macam, Iya, tapi betul. ya grow di sana pun gak merubah hidup aku sih gitu, karena aku belum betul-betul mengalami kasihnya Tuhan. Jadi sebelum aku bikin satu dua itu gak dibilang kayak, wah Kak Yesua dari kecil berarti udah bener-bener kenal Tuhan sebegitunya ya, enggak juga gitu loh. Oke. Jadi memang awalnya aku bahkan hidupku berantakan banget, karena aku hidup jadi anak pendeta hidupnya di dalam ketakutan. Ketakutan tuh apa sih? Jadi ketika aku hidup sebagai anak pendeta, aku ke gereja iya, tapi cuma karena kalau aku nggak ke gereja, aku takut diomelin sama papa aku. Aku harus berdoa, tiap hari aku berdoa, aku baca Alkitab, tapi aku nggak dapat apa-apa. Karena aku cuma berdoa dan baca Alkitab supaya papaku izinin aku untuk keluar main sama teman-teman. Oke, I see. Kalau nggak aku nggak boleh keluar main gitu loh. Jadi ya itu, aku hidup di dalam agama gitu ya. Hidup di dalam tanda kutip hanya liturgi, hanya agama, kebiasaan. Tapi nggak mengalami kuasa dari ibadah itu sendiri. Sampai akhirnya hidup di dalam agama capek gitu kan, namanya manusia ya, selalu mencari kepuasan. Ketika Tuhan gak bisa memuaskan kita akan cari yang lain. Tapi ketika yang lain kita cari, ternyata yang lain juga gak bisa memuaskan kita gitu loh. Ketika aku berusaha hidup mengikuti tutur agama gitu kan, aku gak dapat apa-apa. Gitu. Justru capek gitu kan, capek. Aduh kok kayaknya udah lakuin ini gak diberkati Tuhan ya. Udah kayak begini kok kayaknya hidup gini-gini aja ya gitu kan. Gak ada Iya, kemajuan. Oke. Akhirnya aku kayak ya udahlah aku hidup aja berantakan deh. Tapi dari hidup berantakan itu aku jadi ketemu Tuhan lagi. Dan disitulah titik balik aku. Aku ketemu panggilan Tuhan di sana. Nah nanti kita cerita lagi tuh. Oke, kita keep dulu ya Kak, Yes. supaya lebih secret. Kalau nggak langsung ya. selesai acaranya. Iya, kalau nggak langsung selesai nih sesinya Kak Yesua. Oke, Betul, betul. tadi mengutip sedikit mungkin yang disebut orang-orang second generation, Christian second generation. Yap. Jadi Kristen karena dari lahir gitu Yes. maksudnya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya dari cerita Kak Yesua, pertama mulai pelayanan tuh motivasinya gimana Kak? Maksudnya tergerak untuk pelayanan itu ceritanya gimana? Kalau aku pelayanan dulu sebelum mulai satu dulu motivasinya itu ya cuma karena papaku pendeta gitu loh. Ya anak pendeta harus melayani gitu kan. Oke. Jadi ya memang kamu harus pelayanan Yesua, kamu bisa nyanyi, kamu harus pelayanan. Tapi nggak mengerti sungguh-sungguh gitu loh. Puji Tuhan setelah dipulihkan, setelah aku mengerti sungguh-sungguh, paradigma dan motivasi aku dalam pelayanan beda gitu loh. Aku suka banget sama salah satu lagu ya, mungkin teman-teman ada tahu. Siapakah aku ini Tuhan? Gitu kan. Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan? Apa? Selain puji dan sembah kau. Pujian dan penyembahan kita, itu kan bicara tentang pelayanan kita ya. Itu lahir dari apa sih? Karena kita menyadari kita tuh bukan siapa-siapa.
Tapi Tuhan pandang kita tuh biji matanya gitu loh. Makanya karena itu aku mau melayani Tuhan. Nah awalnya kan aku nggak ngerti hal itu. Aku cuma taunya ya gue anak pendeta gue harus pelayanan lah. Kalau nggak pelayanan malu-maluin gitu kan. Tapi sekarang beda. Motivasi aku adalah aku udah dipandang sama Tuhan berharga loh. Iya, betul. Tuhan mengasihi aku. Jadi aku pengen kasih sesuatu. Dan aku pengen orang-orang bisa menyadari hal itu juga melalui pelayanannya aku. Wah, luar biasa banget. Tepuk Gitu. tangan dong buat Kak Yesua. Buat Tuhan Jadi, dong. ya buat Tuhan, buat Kak Yesua juga. Oke. Jadi tadi kalau dari kata Kak Yesua, kita pelayanan bukan untuk memuaskan orang tua, bukan untuk orang lain, Yes. tapi karena ungkapan dari Rasa syukur kita sama kita Tuhan. kepada Tuhan. Oke, luar biasa banget ya. Jadi kalau kita bilang tentang pelayanan di usia muda, Ya. menurut Kak Yesua, penting nggak sih pelayanan di usia muda? Dibilang kalau pelayanan di usia muda penting nggak? Penting bagi mereka yang sudah menyadari kasihnya Tuhan. Tapi bagi mereka yang belum menyadari kasihnya Tuhan, nggak bisa kita paksa melayani Tuhan dong. Ya betul. Bener gak? Ya, Bener gak? Aku suka banget sama, waktu itu aku ngobrol sama salah satu pembina rohani aku. Dia sharing sebuah pengertian yang baru ya, yang aku juga baru ngerti waktu itu. Dia bilang kayak begini, yes pada zaman itu budak di Israel, mereka itu setelah 7 tahun mereka menjadi budak, mereka akan dilepaskan. Gitu. Setelah mereka dilepaskan, mereka dikasih pilihan mau melayani tuannya lagi atau enggak. Gitu. Nah kita sudah dilepaskan, kita dibebaskan, kita dari yang tadinya budak dosa, Yesus mati buat kita dibebaskan, kita punya pilihan. Free Gitu. will, ya. Free will untuk kita mau melayani siapa sekarang. Lalu dia tanya ke aku, menurut kamu kalau dia melayani tuannya lagi padahal dia sudah dibebaskan, dia yang baik ke tuannya atau tuannya yang baik ke dia? Paham gak maksudnya? Oke. Paham gak? Tricky Kalau ya? kalau budak dibebaskan, kemudian dia tetap memilih untuk ada dekat sama tuannya. Berarti dia tahu dong, tuannya baik sama dia. Kalau tuannya jahat sama dia digebukin sama tuannya. Waktu dia Pergi. bebas, dia pasti pergi. Iya betul. Betul gak? Sama halnya dengan pelayanan di masa muda. Ketika kita tahu siapa yang kita layani, dan kita tahu dia baik sama kita pasti mau secepat mungkin melayani dia terus. Karena kita tahu ketika kita melayani dia, aduh dia tuh yang selalu take care hidup kita. Dia yang selalu memperhatikan kita. Ketika kita nggak mikirin dia mikirin kita. Ketika kita memilih untuk nggak mau melayani dia malah melayani kita. Tuhan kayak gimana lagi bisa kita dapetin selain Tuhan Yesus, bener gak? Sih. Gitu. Jadi makanya kalau dibilang penting atau enggak penting, bagi mereka yang sudah sadar betapa Tuhan mengasihi dia. Yes. Gitu. Jadi kalau belum sadar Tuhan mengasihi kita nggak akan bisa melayani Tuhan. Wow, ya Gitu. betul banget Kak Yesua. Oke teman-teman, jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan terkait dengan topik pelayanan gitu, bagi Kak Yesua, melayani bukan karena untuk orang lain, tapi karena ungkapan syukur kita kepada Yes. Tuhan. Dan pelayanan di usia muda itu penting, Penting. tapi yang lebih penting adalah untuk mengetahui kenapa kita mulai pelayanan itu. Yes. Kenapa kita mulai pelayanan? Karena rasa syukur kita tadi. Yes. Karena sudah menyadari kasih Tuhan pada hidup Yes. kita. Wow, luar biasa banget. Oke teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk yang mau bertanya boleh ketik di live chat yang ada di Zoom. Ataupun boleh on cam juga. Jadi nanti akan ditampilkan oleh panitia. Jika mau bincang-bincang langsung sama Kak Yesua, mau tanya-tanya langsung dipersilakan banget. Oke, Yes. kita cek dulu ya. Oke, belum ada yang ngechat nih teman-teman. Mungkin dong. boleh chat di Zoom. Kalau misalnya malu-malu on cam boleh chat di Zoom. Pertanyaannya nanti bakal langsung diteruskan ke Kak Yesuanya. Boleh Oke. atau panitia mancing dulu satu pertanyaan, biasanya habis satu pertanyaan rame tuh. Iya benar-benar. Jadi habis dipancing dulu langsung Iya, semua ikut ya betul. Kak. Oke, kita bincang-bincang dulu sedikit lagi Kak. Boleh dong. Terkait dengan Kak Yesua kan terkenal dengan konten saat teduh saat ini. Iya. Nah, hashtag saat teduh itu gimana sih Kak cerita awalnya itu bisa dimunculkan? Apakah Kak Yesua saat pertama kali memutuskan untuk terjun di dunia YouTube sudah langsung merencanakan hashtag saat teduh atau gimana perjalanan Oke. Kak? Jadi aku itu masuk ke dunia musik secara profesional di tahun 2016. Itu Tuhan bukakan jalan bisa ada di dunia musik, kenal sama orang-orang yang hebat di dunia musik, industri musik gitu ya. Itu tahun 2016, Tuhan percayakan aku bisa menang puji Tuhan di acara ajang pencarian bakat di Net TV, namanya Just Do It. Oke. Gitu. See. Jadi waktu itu di sana, nah dari sana aku udah punya YouTube channel. Aku bikin cover dengan Kak Ronald Steven, aku bikin cover dengan Amatoge, dia saksofonis. Subscriberku dari 0 jadi 2000 subscriber. Tapi viewsku segitu aja. Dan waktu aku setelah menang Tuhan bukakan jalan, sebenarnya waktu itu aku bergumul sama Tuhan. Aku mikir, Tuhan apakah aku perlu ada di dunia sekuler atau aku full time melayani Tuhan di gereja aja gitu loh.
Nah, jadi waktu itu aku tanya sama Tuhan dan Tuhan jawab dengan cara apa? Tuhan bikin aku jadi pemenang di ajang pencarian bakat Just Do It. Oh. Berarti kan jawabannya adalah aku pengen kamu jadi terang, bukan cuma di gereja tapi di luar gereja juga. Di tempat-tempat yang gak bisa diterangi orang, kamu harus jadi terang di sana gitu. Wow. Itu. Jadi, tapi setelah aku menang dari Just Do It, Tuhan bukakan link, punya banyak networking yang bagus, aku malah gak kemana-mana. Karena aku ketakutan. Jadi waktu itu 2016 sampai 2018, aku gak berani nyanyiin lagu rohani sama sekali. Di Instagramku gak ada lagu rohani. Aku gak pernah nyebut nama Yesus secara literal, secara frontal gitu ya. Jadi bener-bener aku takut, YouTube aku cuma kayak yaudahlah cover lagu Natal aja. Tapi lagu Natal itu yang paling banyak juga viewsnya dalam waktu 3 tahun gitu. Dan 3 tahun gak kemana-mana, job panggung aku bisa dihitung pakai jari, lebih banyak pelayanan muter-muter di gereja. Karena aku kehilangan lagi tujuannya. Tujuannya kan adalah supaya kita memuliakan Tuhan toh, Ya, betul. dimanapun kita berada. Sampai satu titik aku join di komunitas namanya Influence Ministry. Itu yang pendirinya adalah Kak Rague Lewi. Kalau teman-teman tahu lagunya Sungguh Besar Pengorbananmu. Ya, yang tulis lagu Lebih Dari Egoku juga. Dia yang nulis juga. Oh, Kamu yang minta maaf walau kau yang salah gitu. Aku yang minta maaf walau kau yang salah ya kan. Jadi dia nulis 2 lagu itu sih. Itu lagu semuanya bicara tentang kasih Tuhan. Dan dia bilang yes yuk kita bikin ministry yuk. Bikin komunitas. Aku join namanya Influence Ministry. Di situ aku ketemu dengan yang namanya Yosua Gunawan. Gitu. Aku ketemu dengan yang namanya Yosua Gunawan. Yosua Gunawan adalah produser dari Eklat Story. Dia produser dari Eklat Story. Kita temenan selama setahun di komunitas. Aku setiap kali ketemu, aku pimpin pujian gitu kan. Setelah itu, aku ngobrol sama dia. Ingat banget di awal tahun 2019. Aku bilang ke Yosua, Yos menurut lu gue harus ngapain? Gue bingung nih, stuck nih kayaknya karir gue gitu kan. Yosua cuma bilang, gue lihat sih lu seharusnya penyembahan deh Yes gitu. Lu punya konten yang memang puji-pujian isinya. Gitu. Bikin aja konten YouTube. Dia bilang kan, ada tuh Andrea Barita. Oh, Ya udah ada Andrea Barita ngapain lagi? Tapi beda cara lo nyembah sama cara Andi menyembah tuh beda. Lo bikin dia coba doain. Akhirnya aku doain kan. Aku doain dan aku mikir kayak, aduh kalau aku bikin konten rohani terlalu Kristen gak ya gitu kan. Ntar followersku kabur lagi gitu. Dan Tuhan tegur aku. Waktu itu Tuhan, waktu di 2019 awal itu, aku dibawa flashback sama Tuhan waktu aku lagi doa. Tuhan cuma bilang gini, dalam hati aku ya ada suara gitu. Bukankah tujuannya kamu ingin memuliakan Tuhan? Kalau memang tujuannya memuliakan Tuhan, gitu. Kalau memang tujuannya memuliakan Tuhan, gimana caranya Tuhan bisa dimuliakan kalau kamu nggak menyanyikan tentang kasihnya Tuhan? Gitu loh. Gimana caranya orang-orang bisa memuliakan Tuhan kalau kamu nggak nyanyiin tentang kasihnya Yesus? Itu tamparan keras buat aku. Gitu di situ aku bilang ke Yosua, Yos kayaknya gue dapat jawabannya deh, kayaknya kita harus bikin. Cuma gue nggak bisa sendirian, gue butuh produser, gue nggak punya alat rekaman segala macem. Kata dia, yaudah yuk kita bikin deh bareng gitu. Akhirnya kita start lah bikin video Saat Teduh. Waktu itu kita bikin 3 video sekaligus, ada Kak Rague Lewi juga di situ. Dan pada saat itu Kak Rague Lewi bilang, yes kayaknya lucu deh kalau namanya #Saat Teduh. Gitu. Jadi waktu itu masih bingung namanya apa ya, worship time atau cara apa saat menyembah gitu kan. Kata dia Saat Teduh aja Yes. Wah kena kan di hati kita bertiga kayak, oh yaudah deh kita bikin namanya Saat Teduh. Akhirnya kita rilis dan konsep videonya hitam putih karena kita nggak mau orang fokus sama videonya, kita mau orang fokus sama hadirat Tuhan gitu. Itu dalam waktu 1 bulan subscriber dari 2.000 yang tadinya aku bilang cuma 2.000 jadi 10.000. Dalam waktu sebulan jadi 10.000. Dalam setahun jadi 135.000. Dalam 2 tahun sekarang udah 265.000. Dan viewsnya wah menggulung terus. Kita juga kayak aneh banget sih ini. Gitu. Jadi memang betul-betul ini di mana orang-orang dibawa balik ketemu sama Tuhan lagi deh lewat Saat Teduh ini. Wow, keren Gitu. banget. Iya betul banget Kak. Jadi sebenarnya saya juga sempat bingung gitu kenapa hitam putih semua ya. Menjawab tadi Maka Yesua ya, kenapa hitam putih supaya orang-orang gak fokus ke videonya. Yes. Tapi emang bener banget sih Kak. Kita untuk memulai awalnya gak bisa sendiri. Kayak Kak Yesua bilang, walaupun Kak Yesua sudah ada keinginan tapi gak bisa sendiri juga, butuh teman-teman, butuh tim. Yes, Nah karena betul. itulah kita juga ada di sini, teman-teman pemuda, sekristiasa, Yes. berkumpul bersama-sama. Jadi dari masing-masing gereja, teman-teman mungkin ada yang sebenarnya pengen buat juga untuk mulai pelayanan digital juga, tapi terbatas tadi prasarana. Jadi nggak usah takut gitu ya Kak. Yes, jangan dong. Buat tim dan kumpulkan orang-orang yang sevisi. Visi, Ya betul. betul banget. Betul. Oke, luar biasa. Oke. Jadi tadi mulainya 2019. Jadi sekarang sudah jalan 2 tahun. 2 tahun. Jadi itu udah masuk masa-masa pandemi juga waktu itu Kak ya. Betul, itu pas banget sebelum pandemik. Jadi waktu pandemik tuh, wah viewsnya meningkat. Ternyata orang-orang butuh ketemu sama Iya, Tuhan kan, lewat puji-pujian. Mereka diingetin lagi kasihnya Tuhan. Jadi memang
pas lah timingnya ya. Tuhan yang atur lah semuanya ya. Iya, Gitu. oke. Oke Kak Yesua, kita udah ada pertanyaan nih dari teman-teman di Zoom. Pertama, dari Giana Jasmine Pramono. Ya, Kak, gimana ceritanya kakak bisa kenal kasih Tuhan itu? Dan gimana ceritanya sampai akhirnya kakak memutuskan untuk mulai melayani tadi? oke. Oke, boleh jawab dulu Kak. Oke, jadi kan tadi aku udah cerita aku itu anak pendeta gitu. Kenapa akhirnya aku bisa betul-betul memutuskan untuk Tuhan, aku pengen banget ngelayani Tuhan gitu ya. Jadi masa muda aku itu bisa aku bilang waktu aku masih sekolah gitu ya, sebelum kuliah, itu benar-benar menjijikan lah ya. Benar-benar kalau dilihat sekarang tuh kayak, kok gitu amat gitu ya, benar-benar memalukan gitu. Dan akhirnya suatu titik waktu aku lagi di masa-masa seperti itu, aku bukan lagi ikut retret atau KKR atau seminar, aku cuma lagi di toilet, tiba-tiba ada suara di hati aku, kayak ngomong, Roh Kudus ngomong, kamu kemana aja gitu. Itu seperti ada panggilan bahwa kok kayaknya hidup gue sia-sia ya di masa muda ini gitu loh. Kok kayaknya gue cuma, ya gue pelayanan, gue berdoa tapi kok gak ada perubahan hidup, gak ada metanoia, gak ada pertobatan gitu kan. Dan akhirnya dari situ aku merasa bahwa aneh banget. Kenapa aku yang ibaratnya seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali ya itu masturbasi, nonton porno, segala macam ya melakukan kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Kenapa aku masih bisa dengar suara Tuhan manggil aku gitu loh di dalam hati aku gitu. Kenapa masih ada kesadaran rohani itu. Itu yang bikin aku bertanya-tanya kan kayak kenapa ya? Kenapa Tuhan masih izinin aku dengar dia manggil aku pulang gitu. Aku tanya ke papaku gitu, aku gak ketemu jawabannya kan. Dan aku jadi merenungkan lebih dalam lagi kayak, kenapa Tuhan memilih mati buat saya gitu. Jadi aku tiba-tiba mikir sendiri, dia itu pencipta alam semesta gitu kan. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia bisa ciptain manusia yang baru, bumi yang baru, yang bisa menyenangkan dia. Kenapa dia memilih dari segala hal yang bisa dia lakukan, dia memilih hal yang paling ibaratnya tuh kalau misalnya kita jadi Tuhan kayak, ngapain gue pilih itu gitu ya. Jadi manusia, udah jadi manusia gak ada yang percaya sama dia, ya kan mati di kayu salib, bangkit gak, tetap aja masih banyak orang yang mengecewakan dia gitu loh. Kan Tuhan kita bisa lihat masa depan, dia tahu apa yang akan terjadi di beribu-ribu tahun yang akan datang gitu. Gimana yang namanya Yesua Abraham akan hidupnya najis, hidupnya akan menyakiti hati Tuhan, dia tahu semuanya. Tapi kenapa dia masih memilih mati buat seorang Yesua Abraham? Itu aku gak ketemu jawabannya. Entah kenapa waktu itu aku gak ketemu jawabannya, kayak aneh banget. Aneh banget, manusia itu kan itu, siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu gitu, aku cuma debu tanah ibaratnya. Ya Tuhan bisa bikin lagi yang baru. Aku telepon papaku dan aku cuma bilang, Pak aku bingung kenapa Tuhan mengasihi manusia. Aku bilang kayak gitu. Yang mungkin ya banyak orang gak mikirin kan, mungkin kayak udah seharusnya lah Tuhan mengasihi manusia gitu. Dari kecil kita diajarin kayak gitu. Tapi di momen itu kayak aneh, ini hal yang aneh buat aku gitu. Kayak ada hal yang aneh banget. Kayaknya gak seharusnya manusia dikasihi oleh Tuhan. Dan papaku cuma bilang, satu kalimat, itu seperti khotbah 45 menit buat aku. Papaku cuma bilang, karena kamu berharga. Itu aku gak ada musik yang kusyuk, gak ada, aku cuma lagi di ruang tamu rumah nenekku, berduaan teleponan, di situ aku nangis, aku ngerasain kasih Tuhan, aku rasain Tuhan peluk aku dan Tuhan cuma bilang, aku terima kamu apa adanya. Di situ aku langsung kayak, wah udah sih gue pengen kenal Tuhan sih, gitu. Kayak aku pengen kenalin dia sih, yang pandang sebuah sampah ini berharga gitu loh. Jadi memang ya itulah, itu yang bikin aku jadinya kayak udah aku pengen hidup buat Tuhan deh. Oh, Gitu. Oke. Karena itu sih mungkin setiap nonton, setiap mendengarkan pujian dari Kak Yosua rasanya kayak dari hati banget. Jadi kita juga ikut tersentuh, kita ikut juga merasakan hadirat Tuhan karena di balik itu ada proses yang Tuhan bentuk Kak Yosua sampai jadi seperti saat ini. Luar biasa banget. Oke. Tadi dari Kak Giana. Selanjutnya ada dari Kak Diki. Selama kakak pelayanan, apakah pernah merasa jenuh? Lalu bagaimana sih cara mengatasi kejenuhan dalam pelayanan itu? Oke. Kalau dibilang merasa jenuh pasti pernah. Kita manusia gitu kan, kita pasti ada rasa capek. Tapi caranya mengatasi itu adalah cuma ingat aja kenapa kita melayani gitu kan. Dan kita lihat impact-nya gitu. Aku puji Tuhan, Tuhan izinkan aku melihat buah dari pelayananku ya. Ada orang-orang yang baru ngelihat buahnya mungkin
baru kelihatan mungkin setelah mereka dipanggil Tuhan, baru kelihatan ada buah dari pelayanannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan buat aku menikmati buah dari pelayananku di masa-masa sekarang. Banyak orang yang diberkati, mereka DM aku secara pribadi, mereka komentar di kolom komentar YouTube. Dan mereka bilang, aku ngalami Tuhan lagi, aku diingetin Tuhan lagi, karena kakak aku jadi dekat sama Tuhan lagi, aku berdoa lagi, aku baca Alkitab lagi. Hal-hal itu yang bikin aku kayak, aku gak boleh stop sih gitu. Berapa banyak lagi orang yang masih butuh akan hal ini gitu kan. Gitu. Jadi aku selalu ingat bahwa aku melayani Tuhan karena Dia mengasihi aku, dan aku ingat masih banyak orang yang butuh juga mengenal Tuhan lewat apa yang aku lakukan. Jadi ketika aku mulai jenuh, aku ingat itu aja sih. Gitu. Dan aku jujur sama Tuhan kayak, aduh Tuhan kok capek ya recording lagi. Aku bilang kayak gitu. Tapi di situ Roh Kudus langsung ingetin lagi. Ketika kita lagi bersaat teduh, lagi refleksi diri, Roh Kudus ingetin lagi. Kamu inget gak si ini diberkati karena kamu nyanyi lagu ini? Kamu inget gak si dia lagi sakit diberkati lewat lagu ini? Jadi itu yang bikin aku oke. Keep moving. Dan aku terus inget gini sih. Kita seringkali tuh lupa. Seringkali mungkin kita ingetnya kita melayani Tuhan. Kita melakukan buat Tuhan. Tapi kebenarannya adalah Tuhan kita itu Immanuel. Kita bukan cuma melayani buat Dia, tapi kita bersama-sama dengan Dia. Dan Dia bersama-sama dengan kita. Jadi selalu ingat bahwa ketika kita melakukan pelayanan, kita itu bukan cuma sekedar mempersembahkan sesuatu, tapi kita sedang melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan panggil kita partner. Kita itu adalah, apa ya bahasanya partner itu ya? Rekannya Tuhan, rekan kerjanya Tuhan. Gimana caranya Tuhan memperluas kerajaan sorga di bumi? Bukan dengan kirim malaikat, enggak, Dia kirim kita. Karena kita rekan kerjanya Tuhan gitu loh. Dan Dia bekerja bersama-sama kita. Kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Gitu. Oke, jadi itu juga menjawab pertanyaan teman-teman tadi ada yang nanya. Gimana rasanya untuk supaya kita nggak lonely tadi di masa pandemi ini. Kita jenuh, pandemi kita di rumah aja. Mungkin kita udah ada di titik paling stresnya lah ibaratnya Kak. Kita di titik yang paling rendah-rendahnya banget. Jadi itu udah menjawab tadi dari Kak Yosua tadi. Kalau kita harus ingat lagi apa motivasi awal kita untuk mulai melayani dan juga buah dari pelayanan tadi yang sudah Kak Yosua bilang. Dan puji Tuhan Kak Yosua sudah merasakannya langsung. Mungkin teman-teman mungkin gak merasakan secara langsung, tapi sometimes akan ada orang-orang yang dalam hatinya atau dalam sehariannya merasa, oh aku terberkati karena pelayananmu. Itu sudah sangat berarti banget buat setiap kita yang melayani, pelayanan sebagai panitia, sebagai pelayan di gereja, dimanapun kita melayani gitu ya Kak. Oke, next lagi ada yang nanya Kak. Shalom Kak Yosua dari Kak Nita. Pujian-pujian saat teduh Kakak benar-benar bikin teduh dan memberkati saya secara pribadi. Thank you, puji Tuhan. Oke, anyway, dari mana sih Kak dapat inspirasi bisa bermazmur secara mengalir? Nah, itu juga tuh ciri khas dari saat teduh ada mazmurnya gitu ya Kak. Gimana sih inspirasinya awalnya bisa ada mazmur itu dan juga bisa dibuat mengalir flow-nya sama pujiannya itu seperti apa sih Kak? Kalau aku sebenarnya inspirasi pertama aku ya dari papaku ya. Papaku juga pemuji juga gitu. Dia gembala tapi juga pemuji. Papaku suka banget tiap pagi main gitar, dia nyanyi, bermazmur. Jadi memang inspirasi pertama tuh dari papaku gitu ya. Dari papaku, kemudian papaku juga memang kenalkan aku dengan lagu-lagu rohani seperti Ken Henry, itu zaman-zaman dulu ya. Lalu sekarang ya puji Tuhan ada banyak musik-musik rohani yang banyak nyanyikan mazmur, tapi mungkin di internasional ya secara bahasa Inggris. Aku dengerin Maverick City Music, teman-teman boleh catat kalau penasaran, itu isinya banyak mazmurnya. Maverick City Music, kemudian Battle Music gitu, Elevation Worship. Jadi aku suka dengerin mereka, itu juga yang bikin aku jadi terinspirasi lah dari mereka. Dan kalau dibilang gimana caranya ngeflow, aku nggak tahu sih. Sometimes aku cuma nyanyi aja. Dan itu bikin aku, pokoknya setiap kali aku sedang memuji Tuhan, tiba-tiba seperti di kepalaku tuh ada kata-kata, ada sebuah gambar atau sebuah imajinasi yang Tuhan kasih. Sehingga setiap kali pas nyanyi di tengah-tengah lagu bisa keluarin kata-kata yang memberkati gitu ya. Dan kalau aku pribadi gimana caranya supaya bisa seperti itu? Bagian aku mungkin aku cuma merenungkan firman Tuhan gitu loh. Karena mazmur yang aku nyanyikan pasti selalu selaras dengan firman Tuhan. Karena aku renungkan firman Tuhan. Dan memang apa yang kita keluarkan itu hasil dari apa yang kita masukin ke dalam hati dan pikiran kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Semakin kita mendengar dan membayangkan kasihnya Tuhan di hidup kita, kita pasti sering berkata-kata yang indah yang sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Tapi kalau kita pengen bisa bermazmur tapi yang kita nonton ya
bukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, ya nggak akan keluar kata-kata itu. Tapi kalau sisanya gimana bisa ngeflow, aku juga bingung sih. Itu karunia Roh Kudus ya, nggak bisa betul. dipelajarin juga, aku juga bingung sih gitu. Wow, Tapi oke. kira-kira seperti itulah. Oke, jadi dari Kak Yesua mengalir aja gitu ya dengan Iya. cara kita harus saat teduh seperti Yes. tadi Kak Yesua bilang dan penyembahan dengan Mazmur tadi. Jadi tiba-tiba itu keluar aja dengan sendirinya Yes. tanpa perlu dibuat-buat, tanpa Yes. perlu direncanakan. Jadi kuncinya adalah mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Yes, gitu mengisi ya, Kak. diri kita dengan firman Yes, betul. Tuhan, merenungkan, mendekat, berdoa. Yaitu dengerin lagu-lagu rohani juga, itu yang bikin kita bisa punya Mazmur-Mazmur. Oke, siap. Next, ada yang nanya lagi Kak. Eh, ya. Oke. Gimana suka duka Kakak selama pelayanan di platform digital ini? Misalnya di sini ada yang nanya dari Angel gitu ya. Di masa pelayanan Kakak pernah nggak sih Kakak balik gitu ke manusia lama Kakak karena mengalami kekecewaan parah gitu sama Tuhan? Atau pernah nggak Kakak? Atau kalau nggak pernah, menurut Kakak gimana tentang hal tersebut? Mungkin nyambung ke suka duka juga atau Oke, ceritain. suka duka pelayanan ya. Apa ya suka duka pelayanan ya? Selama proses kreatif ini mungkin selama Kakak bikin konten YouTube, selama Kakak recording, tadi Kakak cerita yang capek recording atau Iya, iya. apa? Itu mungkin ya salah satunya ya kalau misalnya lagi terlalu jenuh atau lagi banyak pikiran suka dukanya itu. Dan kalau dibilangnya sampai kayak duka banget gitu nggak ada sih. Masih menurut aku masih kayak normal semua gitu. Yang sampai tadi kan katanya kecewa sama Tuhan gitu, Ya. enggak sih. Gitu, puji Tuhan enggak sih, enggak sampai sana gitu. Walaupun ya namanya di masa-masa kehidupan ada hal-hal yang enggak sesuai ekspektasi kita gitu. Tapi sampai kayak akhirnya mau mundur dari pelayanan sih puji Tuhan belum ada gitu ya. Puji Jangan Tuhan belum sampai ya. ada. Jangan sampai juga gitu. Cuma kalau dibilang kalau aku dengan apa ya, dengan kesombongan bilang enggak akan lah gitu, enggak mungkin ya. Aku enggak tahu juga ya, aku manusia, aku bisa jatuh bangun gitu. Tapi kalau dibilang pernah enggak sih Kak di tengah pelayanan sempat jatuh gitu, sempat melakukan hal yang gak sesuai firman Tuhan, ya pasti pernah gitu. Kita manusia, aku bukan Superman gitu loh. Ya Betul. cuma sekarang perbedaannya ada yang mau ngaku, ada yang gak mau ngakuin aja gitu. Kalau aku jujur aku mengakui gitu. Aku punya kelemahan-kelemahan juga gitu. Tapi hal-hal itu gak bisa menghalangi aku menyembah Tuhan. Karena penyembahan kita, puji-pujian kita kan bukan fokusnya sama diri kita sendiri. Betul. Fokusnya puji-pujian kita itu ya ke Dia gitu. Ketika kita memang menyadari kita sedang melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, ya kita harus tetap memuji Dia, karena ketika kita menyakiti hatinya pun Dia tetap setia, benar gak sih? Ya Betul. nyanyiin aja lagu sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Lagu itu dinyanyiin pas kapan sih? Seharusnya lagu itu dinyanyikan ketika kita sedang mengecewakan Tuhan. Benar gak? Ketika Yes. kita lagi merasa jauh sama Tuhan, seharusnya kita nyanyi lagu itu. Bukan ketika kita merasa Dia dekat, enggak. Justru ketika kita merasa kita tuh gak layak banget, kita tuh aduh bobrok banget hidupnya. Seharusnya kita semakin mendekat sama Tuhan dan semakin kita nyanyi buat Tuhan. Wow. Memuji Tuhan. Iya betul, jadi pujian itu sebagai sarana kita berkata-kata sama Tuhan, sarana Yes. kita menyampaikan apa yang kita Yes. rasakan juga kepada Tuhan. Yes, karena gitu ya, karena Kak. banyak problema ya. Maksudnya gereja, aku nggak tahu. Mungkin puji Tuhan di sini nggak ada. Aku yakin ada beberapa kata-kata orang di zaman aku dulu masih bergereja. Ada kata-kata seperti ini. Kamu mendukakan hati Tuhan. Kamu tuh nggak layak ke gereja. Kamu tuh benerin dulu hidup kamu baru datang sama Tuhan. Ya itu yang bikin kita jadinya takut ketemu sama Tuhan. Betul. Yang padahal Tuhan Yesus bilang apa? Aku mati buat kamu supaya kamu bisa datang ke aku. Kan firman Tuhan Matius 11 ayat 28 kan firman Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Yang datang letih lesu berbeban berat itu siapa sih? Ya mereka yang merasa gak mampu lagi. Gak mampu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Gak mampu lepas dari dosa. Gak mampu lepas dari keterikatan. Gak mampu mengampuni. Bukan cuma gak mampu secara finansial atau kesusahan secara materi. Tapi secara rohani juga datang sama Tuhan. Nah makanya kita harus sama-sama di masa muda kita, jangan mau dibohongin sama iblis. Jangan mau dibohongin kayak, udah lu gak usah cari Tuhan deh, Tuhan muak sama lu. Aduh lu ke gereja tapi ngelakuin dosa terus. Ya semakin kita lakuin dosa seharusnya semakin kita lari ke Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa bebasin kita. Right. Gitu. Amin. Tepuk tangan lu dong buat Tuhan kita. Yes. Oke. Bener banget Kak Yesua dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa dan Kamu untuk juga. memberkati orang. Oke. Jadi gini Kak, ada yang nanya lagi nih. Ini di YouTube, jadi banyak nih pertanyaan yang udah masuk di Alright, Zoom, ada di YouTube juga ada. Luar biasa. Dari Gamaliel Saputra. Gamaliel?
Ya, Gak, Cek? Gamaliel Asik. Saputra. Bahagia. Oke. Dia nanya, lagu rohani yang paling bermakna bagi kakak Yesua dalam berkarir atau kehidupannya apa kak? Ada nggak? Yang paling ngena, paling berkesan gitu. Yang paling berkesan banget ya yang aku sering kali selalu bawain lagu itu pertama. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Sama yang kedua aku suka banget sama lagu Bawaku dekat, jangan lepaskan. Dua lagu itu sih, itu lagu yang kayak pasti kalau aku kebingungan harus bawa lagu apa, aku bawa dua lagu itu gitu. Oke, jadi Gitu sih. itu lagu yang sangat Anthem ya. ngena. Anthem ya kak Anthem, Yesua. anthem of my life, anthem of my life. Ya oke. Mas banyak banget nih kak, harus pilih-pilihin dulu ya kak. Iya nggak apa-apa. Paling sampai subuh lah kita di sini. Oke, dari Putri Tahapari. Shalom kak, perkenalkan saya Putri, mau nanya gimana cara mengendalikan diri agar fokus saat bersaat teduh? Oke. Cara Gimana, mengendalikan diri agar fokus saat teduh ya. Yang pertama waktunya. Gitu. Karena seringkali kita nggak fokus karena kita saat teduh di waktu yang nggak tepat. Waktu yang nggak tepat tuh kayak gimana sih? Pas kita lagi buru-buru atau kita terlalu ngantuk. Itu udah susah Iya, fokus betul. ya kan. Dan kemudian kalau memang udah waktunya tepat, cara kita fokus adalah bawa masalah kita atau apa yang sedang kita pikirkan ke hadapan Tuhan. Gitu. Jangan lawan ketika kita, aduh aku pengen cari Tuhan tapi aku lagi mikirin si ini, mikirin si itu. Ya udah kalau memang hal itu menghalangi kamu, kenapa nggak kamu bawa itu ke Tuhan? Contoh, Tuhan aku hari ini lagi mikirin soal ini. Tuhan aku hari ini lagi kepikiran soal ini, Tuhan menurut Tuhan gimana, apa yang aku harus lakukan. Nah kita jadi saat teduh bawa hal itu. Gitu loh, ketika kita saat teduh kita jadinya bawa permasalahan kita ke Tuhan. Gitu. Right. Tapi kalau memang, ya pokoknya kalau kita merasa takut, ya kita datang sama Tuhan dengan ketakutan kita. Dan bilang Tuhan aku lagi takut. Tolong dong Tuhan, tolong aku. Seperti Tuhan Yesus kan juga berdoa demikian kan. Ya Bapa, jika engkau berkenan, Biarlah izinkan cawan. cawan ini berlalu. Tuhan nggak bilang, Tuhan nggak menyangkal perasaannya dia dan bilang kayak, enggak aku kuat Bapak, aku akan terima cawan itu. Enggak, Tuhan bilang, Tuhan jujur nih Bapak aku nggak kuat gitu. Ya datang ketika kita saat teduh, susah untuk fokus. Apa yang bikin kamu susah untuk fokus itu? Apa halnya? Bawa itu ke Tuhan. Curhat sama Tuhan. Keluarin isi hatimu, curahkan di situ buat Tuhan. Gitu. Oke, yang Jadi itu yang bikin kita nanti akan, ya kalau misalnya kita, aduh aku lagi mikirin soal uang kuliahku di bulan depan nih, aduh semester depan gimana ya, aduh gara-gara ini aku jadi susah deket sama Tuhan loh, salah dong. Harusnya doa, langsung bilang ke Tuhan, Tuhan aku lagi mikirin ini, Tuhan aku lagi mikirin ini. Lalu perkatakan firman Tuhan, tapi aku percaya Tuhan rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera penuh harapan buat aku. Amin. Aku percaya semua persoalan ini pasti Tuhan juga memperhatikan aku, Tuhan pasti punya jalan keluar buat aku. Jadi doa di dalam kesusahan kita, di dalam pergumulan kita, hal-hal yang bikin kita nggak fokus itu berdoa sama Tuhan. Tuh, kalau misalnya kamu habis contoh ya ini hal-hal yang nggak bisa kita lari ketika kita masih muda. Contoh, kamu mungkin punya dosa pornografi atau masturbasi, kamu gara-gara itu kamu nggak bisa datang sama Tuhan. Ya kamu bilang ke Tuhan, Tuhan, aku tadi habis lakuin hal ini, aku merasa berdosa banget. Tuhan aku merasa nggak layak banget. Tolong ampuni aku, tolong aku supaya bisa bangkit lagi. Kasih aku kekuatan baru, bicara kuatkan aku. Gitu. Berdoa sama Tuhan, Tuhan gak jijik sama kamu. Gitu loh. Baik. Tuhan mau datang dan angkat kamu, biar kamu bangkit lagi. Gitu. Wow. Jadi itu sih hal caranya gitu ya teman-teman. Oke, jadi benar-benar kita apapun yang kita rasakan kita utarakan ke Tuhan gitu ya kak, Ya. bukannya lari dari apa yang sedang kita hadapi saat ini Yes, gitu, tapi jadi bawa ke bawa Tuhan. kepada Tuhan. Oke, selanjutnya dari Dewa Ayu Iva Kayana Putri. Shalom Kak Yesua, menurut Kak Yesua gimana tanggapan kakak bagi pemuda atau pemudi yang melayani tapi hanya ingin mengejar pujian dari orang-orang atau sekitarnya? Ya menurut aku ya itu salah ya. Itu udah pasti salah. Tapi kita nggak bisa tegur dengan bilang kamu salah gitu. Nggak bisa karena itu tanpa sadar mereka lakukan gitu. Tanpa sadar mereka lakukan. Kenapa sih orang mencari afirmasi? Kenapa sih orang mencari pengakuan? Kenapa sih orang mencari pujian? Karena mereka nggak punya identitas yang kokoh. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang demikian ada di sekitar kita, apa yang kita harus lakukan? Kita harus ingetin mereka, kamu tuh disayang Tuhan karena kamu anaknya, bukan karena pelayanan kamu. Gitu. Tuhan tuh bangga sama kamu, sebelum kamu naik ke atas mimbar, Tuhan itu udah bangga sama kamu. Gitu. Itu yang harus kita perkatakan supaya mereka sadar, oh dasar aku melayani bukan karena puji-pujian loh. Gitu. Jadi kita nggak bisa marahin, karena lu kayak gini lu nggak pantas pelayanan. Enggak. Biarin mereka tetap melayani.
tapi kita sambil terus ingatkan mereka, kamu ingat ya Tuhan itu sayang sama kamu dan kita semua mengasihi kamu, mau kamu pelayanannya bagus ataupun enggak, kamu tetap orang yang hebat di mata kita karena kamu adalah saudara kita. Ngomong itu adalah culture of honor, kita menghargai dia. Kita menghormati dia seperti Tuhan sudah menghormati dan menghargai kita gitu. Nah, jadi jangan kita malah marah, kita tegur berantem ya jadi tambah berantem kan. Gue gak seneng ya, berarti kita juga ada iri hati sama dia. Bener gak? Kalau kita tegur dengan marah-marah dan kita bilang, oh itu mah dia mencari pujian doang. Nah coba kita koreksi diri kita sendiri juga gitu. Oh kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Apakah ada luka yang pernah dia sebabkan ke kita? Atau itu hanya spekulasi kita? Atau itu hanya asumsi kita? Gitu. Tapi kalau memang kita berasa dia seperti itu, better kita ngobrol dulu juga sama dia, tanya dia, aku kok berasa kayaknya kamu ini ya melayani cari pujian ya, apakah kayak gitu kan? Ya ngomong, jangan ngomongin di belakang. Ya kan? Jangan julitin ya. Jangan dijulitin, banyak anak muda julitin. Menurut gue nih ya, kayaknya dia nih ini pasti pelayanan nih gara-gara ini nih. Padahal juga belum tentu kan. Emangnya lu udah duduk ngobrol sama dia? Enggak, kelihatan aja dari gerak-geriknya. Gitu kan. Tiap kali turun senyumnya itu loh. Kayak gayanya itu loh. Padahal kan belum tentu kan. Ya kita ajakin dia ngobrol. Kan yang kita harus menangkan adalah hubungan. Gitu loh. Bukan masalah dia benar atau salah. Tapi kita harus punya hubungan yang tetap baik sama semua orang. Kan itu yang Tuhan mau kan. Hidup rukun. Ya kan. Di situ berkat Tuhan tercurah. Ya kayak hubungan ke samping dengan sesama dan hubungan dengan Tuhan juga tetap dijaga ya Kak. Betul. Tadi ngulik sedikit, tadi kakak ada bilang dijulitin dan segala macam. Kak Yesua pernah gak sih dijulitin gitu atau kayak ngerasa diomongin atau mungkin menghadapi dislike yang ada di YouTube itu gimana kira-kira nih? Pernah lah gitu ya dijulitin. Cuma kalau itu tadi kan kalau tadi aku kasih masukan untuk yang dijulitin. Sekarang untuk yang menjulitin. Ya. Kalau masukan untuk yang dijulitin padahal kita udah lakuin yang benar. Ya udah. Kita nggak bisa kontrol semua orang. Betul. Martabak seenak apapun yang ada di Bali atau nasi babi guling seenak apapun yang ada di Bali, pasti ada aja yang bilang gue nggak suka yang itu, bener nggak? Tapi apakah karena 2-3 orang mereka tutup? Enggak kan, mereka tetap buka karena mereka tahu masih banyak juga yang suka makan babi guling. Ya kan masih banyak yang datang ke tempat gue, ngapain gue pusingin 5 orang itu yang nggak datang, biarin aja mereka ke tempat lain. Sama dengan hidup kita nggak bisa nyenengin semua orang. Yang penting kita selalu menyenangkan Tuhan. Amin. Itu aja. Kita tahu kalau ketika kita menyenangkan Tuhan, udah pasti deh hidup kita tuh aman. Gitu. Bahkan sebelum kita menyenangkan Tuhan aja, Tuhan selalu ya mengasihi kita, ya kan nungguin kita balik. Apalagi ketika kita menyenangkan Tuhan, udahlah aman lah. Manusia mau ngomong apa kayak ya udah terserah mereka. Ya kan? Jadi jangan fokus ke apa yang orang bilang yang julid-julid tentang kita ya Kak. Jadi fokus aja sama tujuan kita untuk menyenangkan Tuhan. Kita nggak bisa nutup mulut semua orang tapi kita bisa nutup telinga kita. Itu kata-kata yang paling membekas buat saya juga pribadi. Betul. Tapi memang gini ya, manusia kan suka komen. Kalau memang dia kasih komentar negatif, kita cek juga ke diri kita. Bener gak nih? Kalau memang bener ya kita koreksi, kita say thank you. Betul. Tapi kalau memang cuma julid, cuma ya mereka karena gak seneng tanpa Iri, alasan gitu kan, iri hati, sirik, ya udah diamin aja, gak usah kita bales, gak usah kita gubris. Aku suka Pastor Sidney Mohede ada bilang satu hal. Kalau kamu if you don't know him personally, atau if you don't know they personally, don't take it personally. Kalau kamu nggak mengenal mereka secara pribadi, kamu nggak perlu ambil hati secara pribadi apa yang mereka omongin. Gitu. Tapi kalau kamu kenal sama mereka secara pribadi dan apa yang mereka omongin itu adalah hal yang baik dan mengena di hati kamu, ya take it personally. Gitu ya teman-teman, semangat. Yes, berarti kalau misalnya ada kritik atau apa kita pakai untuk koreksi diri dulu pertama-tama. Okay. Betul. Tapi pernah ada yang koreksi gitu nggak kalau Kak Yesua selama ini? Pernah lah, ada aja kok. Selama saat teduh ini ada yang ada gimana? pastor-pastor yang aku kenal, sometimes mereka koreksi, ada kasih masukan. Itu kan kayaknya yang di lagu ini kurang enak nih Yes, enakan gini-gini. Mama aku sendiri masih, istri aku sendiri bahkan. Beb enakan pakai piano daripada kamu main gitar gitu. Ada kata-kata itu ya kan. Enakan yang main piano Beb daripada yang main gitar. Iya sih gitu. Cuma kan kalau main piano kita harus bayar dia terus gitu kan. Kalau main gitar kan gak bayar siapa-siapa gitu kan. Ya, tapi memang ya pasti ada komentar itu. Cuma kan ya udahlah kita mau ngomong apa juga gitu loh. Jadikan acuan untuk aja. Iya. Meningkatkan diri lebih lagi. Betul. Yes, betul. Oke, ada pertanyaan lagi dari apa ya, belum ya Kak? Dari Joy. Shalom Kak, saya Joy dari GKPB Tresna Asih Klungkung. Wah jauh nih Kak Klungkung. Di mana tuh?
Di Kelungkung itu dari sini kurang lebih 1 jam 2 jam ya. 2 jam, 2 jam dari Wow. sini. Mau tanya Kak, seketika kita benar-benar ikut Tuhan, apakah Firdaus menjadi tempat kita untuk selamanya? Sebab banyak teman saya yang masih ragu ketika mereka ingin dekat Tuhan, tapi dosa masa lalu mereka menjadi keraguan buat mereka dekat dengan Tuhan. Nah tadi, Kak. sebenarnya jawabannya tadi udah ada ya. Kalau dibilang Firdaus itu apakah udah jadi bagian kita? Yes, bagian kita yang benar-benar sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Percaya itu dalam arti apa sih? Kita betul-betul percaya kita diselamatkan. Ya kan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengaku dengan mulut kita, betul percaya di dalam hati kita diselamatkan. Tapi nggak stop hanya di sana, keselamatan harus kita kerjakan. Ya kan, hidup di dalamnya. Tapi di dalam perjalanannya, kita nggak bisa mengerjakan keselamatan tanpa tuntunan Roh Kudus. Nah makanya kalau teman-teman kamu masih ada yang bertanya seperti itu, gimana nih aku takut? Ya kasih tahu seperti yang tadi aku bilang. Tuhan nggak takut dengan dosa dan masa lalu kamu. Tuhan justru mau nolong kamu. Karena kita tahu kita sudah diselamatkan, berarti kita sekarang harus datang ke Juru Selamat. Kenapa kita datang ke Juru Selamat? Karena kita tahu hidup kita tanpa dia yaitu hidup dalam dosa. Gitu. Dan walaupun kita dalam perjalanannya akan jatuh bangun, lihat aja siapa bangsa Israel. Bangsa Israel tuh bangsa terlabil yang pernah ada gitu kan. Sekarang bilang Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Udah ditolongin sama Tuhan, lupa sama Tuhan ya kan. Kayak siapa tuh? Ya, lebih parah daripada orang yang pernah kita kenal yang ada gitu loh. Bangsa Israel itu parah banget, generasi ke generasi begitu terus. Puluhan, ratusan, ribuan tahun seperti itu. Ya kan udah nyembah Tuhan, nyembah berhala. Nyembah Tuhan, nyembah berhala. Nyembah Tuhan, menyembah berhala. Tapi buktinya apa? Yesus tetap mati buat bangsa Israel. Betul kan? Dan keselamatannya disebarkan ke semua orang di luar bangsa Israel juga. Ya ingetin aja ke teman-teman kamu, Tuhan aja gak capek sama bangsa Israel. Kamu mah belum apa-apa buat Tuhan. Bangsa Israel tuh lebih parah lagi dari kamu. Tapi buktinya Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Kalau bangsa Israel yang begitu lebih parah dari kamu aja Tuhan kasihi, apalagi kamu. Kamu yang baru merasa kayak aduh hidupku udah kayak begini banget. Aduh buat Tuhan mah udah ayo sini aku beresin. Ayo makanya pokoknya jangan batasi Tuhan. Just come. Jangan batasi Tuhan, jangan batasi Tuhan dengan dosamu, jangan batasi Tuhan dengan pemikiranmu, dengan keterbatasan, kelemahanmu, ketakutanmu. Karena Tuhan kita melampaui semuanya itu. Amin. Yeah. Yes, jangan batasi Tuhan. Wow, Yes. powerful banget Kak. Oke, ada lagi yang nanya nih Kak dari PPR Bali Barat. Yes. Kak mau nanya dong gimana caranya agar kita nggak khawatir akan hari esok. Kadang namanya manusia pasti ada aja rasa was-was dan khawatir. Kayak Yap. saya pernah, Kak Yesus pernah khawatir nggak? Kayak Pernah. sama hari esok. Pernah, aku overthinker banget, istri aku tahu aku orang overthinker. Overthinking. Ya bahkan semua si Yosua, Luis, teman-teman aku di Eklat juga tahu aku orangnya aku suka banding-bandingin diri dengan orang lain. Dan itu adalah salah satu kelemahanku. Aku suka kayak aduh bisa nggak ya kecapai yang ini ya, bisa nggak ya ntar ke depan gimana ya gitu. Aku tuh orangnya banyak ketakutan gitu. Tapi karena hal itulah jadi aku kalau nyembah Tuhan tuh dalam gitu ya. Karena kayak Iya, Tuhan aku nggak benar. bisa apa-apa tanpa Tuhan gitu. Tapi ya itu sih ketika kita khawatir caranya ya cuma bawa kekhawatiran kita sama Tuhan. Dan ingetin diri kita, inget loh burung pipit aja Tuhan pelihara. Daun bunga di padang aja Tuhan dandani, apalagi kita yang adalah anak-anaknya. Gitu kan, udah ingetin diri kita itu aja. Semua jawabannya ada di dalam firman Tuhan kok. Gitu. Yes. Jadi karena seringkali kita tuh berasa ya mungkin ya firman Tuhan tuh seringkali gak berbicara lagi sama kita. Karena kita udah gak percaya lagi dengan perkataan Tuhan. Nah, buktinya apa ya? Ini kan hal-hal yang aku omongin ini udah ada di Alkitab semua gitu loh. Aku cuma mengutip kembali, mengingatkan teman-teman. Makanya teman-teman kalau teman-teman mau kuat, teman-teman mau bisa bertahan di tengah badai, di tengah ketidakpastian kehidupan ya, kita semua harus terkoneksi sama Tuhan. Dan mengandalkan firman Tuhan. Karena cuma itu doang pegangan hidup kita. Yesus dan firman-Nya gitu. Kalau enggak ya kita nggak akan kuat gitu loh. Jadi memang ya itu aja yang kita pegang dan ingetin diri kita. Itu semua ada di firman Tuhan. Yang perlu kita lakukan itu kan semua sistem kepercayaan di kepala ya. Perkatakan firman. Sampai telinga kamu dengar dan kamu percaya. Gitu. Wow. Ya kan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Yes. Gitu. Iman kita supaya kita nggak khawatir berarti kita harus memperkatakan hal itu. Nyanyiin lagu-lagu tentang iman. Harapanku di dalammu. Itu kan lagu-lagu tentang iman kan. Pengharapan kita di dalam Tuhan, aku nggak takut. Kecaplah dan lihatlah. Nyanyiin lagu itu sampai hati kita percaya bahwa sepakat dengan firman Tuhan. Aku itu dikasihi Tuhan, Tuhan baik buat aku. Masa depanku aman, aku gak perlu takut. Walaupun dalam perjalanannya pasti akan tetap jatuh bangun. right. Tapi gak apa-apa, bangkit lagi, fight lagi, lawan. Ya kan kita seperti lagi di ring tinju kalau kata Paulus. Kita sedang fight dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Fight dengan
kelemahan kita, fight dengan ketakutan, kekhawatiran kita. Dan kita bilang enggak, roh yang ada di dalamku lebih besar dari apapun. Ya, Amin. gitu. Yes. Jadi kalau overthinking gak apa-apa wajar, tapi jangan sampai itu mengkonsum kita gitu ya Yes, Kak. gak Jangan apa-apa sampai wajar, itu, tapi lawan. Yes, Fight right. dengan firman Tuhan. karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Betul. Oke. Kak Yusuf ada yang kepo nih. Aduh, ada yang Dari kepo. BPK Filia. Berapa kali sih take kalau misalnya buat video Mazmur itu Kak? Berapa Nah. kali atau secara general Kak Yusuf setiap recording berapa kali sih take? Kalau Mazmur biasanya sekali take sih. Sekali Selalu take. one take ya. Paling ngulangnya tuh di lagu, di awal kayak baru ref, baru verse itu biasanya ngulang. Karena kadang kayak, lah kok salah lirik gitu kan, atau chordnya salah gitu kan. Tapi kalau pas Mazmur itu benar-benar sekali take sih. Oh jadi rata-rata. flow aja ngalir Flow aja gitu Kak. ya? Karena buat aku itu yang namanya authenticity yang tidak dibuat-buat. Mazmur itu Right. nggak bisa di-tag ulang menurut aku ya. Itu aku nyanyi sekali, abis itu bisa berubah lagi gitu loh. Jadi memang di saat itu ya itu buat aku pribadi ya, ini memang idealismenya aku aja sendiri gitu, kepercayaan aku sendiri bahwa ya apa yang udah aku tag sekali aku nggak bisa ulang lagi gitu. Bisa berubah. Apa yang Tuhan mau sampaikan bisa berubah, atau apa yang Tuhan ingatkan ke aku bisa berubah gitu. Wow. Jadi memang sekali tag rata-rata. Bukan karena sombong atau males, tapi memang kayak begitu terus sih rata-rata. Jadi kalau misalnya ada nanya gimana sih cara membangun suasana pelayanan digital bisa sama seperti real time. Tadi itu jawabannya Kak ya. Jadi Iya. flow ngalir aja Iya. seperti gimana kita melayani real time Benar, gitu. karena aku selalu jujur pandemik ini jadi jawaban doa aku. Kenapa? Karena banyak orang terkesima bukan sama Tuhannya lagi. Banyak orang lebih terkesima dengan lighting gereja, sound system gereja, musik di gereja, WL di gereja, pengkhotbah di gereja. Tapi udah gak tertarik dengan Tuhannya lagi. Aduh aku kalau bukan dia khotbah aku gak mau. Aduh kalau bukan dia yang nyanyi aku gak mau. Aduh kalau lagunya bukan yang ini atau pemusiknya gak kayak begini aku gak mau. Tapi ketika di masa pandemik semua orang ditarik ke rumah. Ya. Ya, kita balik lagi ke gereja mula-mula. Ketemu Tuhan dengan hal-hal yang sederhana. Gitu. Jadi makanya aku selalu kalau dibilang gimana caranya samain real time dan digital gak ada yang perlu disamain beda. karena memang seharusnya sama. Yes. Orang Tuhannya sama, hanya Right. medianya yang berbeda. Yes. Gitu. Oke, itu sudah menjawab pertanyaannya. Oke, Kak Iswa, waktu kita udah semakin menipis nih Kak. Oke, menipis ya guys. Iya, oke. Ada yang nanya, Shalom Kak, saya Kopi Joni dari BPK Efrata Budo. Oke. Mau tanya, siapa sosok yang memotivasi Kak Yesua untuk jadi seperti sekarang ini? Sosok yang memotivasi aku ya sampai sekarang ya. Tuhan. Tuhan udah pasti Iya, gitu. pasti selain itu. Iya, Setelahnya. Tuhan. Daud sih. Daud, oke. Kenapa Kak? Kenapa bisa Daud? Daud itu Daud dan Musa sih, dua orang itu ya. Daud dan Musa. Menurut aku mereka itu sangat dekat sama Tuhan ya. Itu loh, sampai kalau Daud tuh yang sangat membuat aku terkesima adalah dia tuh betul-betul orang yang dari miliaran orang di dunia kayaknya cuma ada satu yang kayak Daud. Dia dikasih kesempatan sama Tuhan untuk ngebunuh Saul. Yang kasih kesempatan tuh siapa? Tuhan. Tapi dia memilih untuk gak bunuh Saul. Dan dia cuma bilang aku menghormati orang yang diurapi Tuhan. Padahal Saul berulang kali mau bunuh dia, tapi dia tetap memilih gak mau membunuh Saul. Itu loh, dia tuh punya hatinya Tuhan banget sih. Dan dia itu begitu dekat sama Tuhan ya. Sampai pewahyuan tentang Mesias, tentang Yesus, Daud dapat. Padahal dia seorang raja gitu loh. Dan yang kedua Musa. Musa dan Abraham. Nambah lagi, jadi nambah lagi. Nambah lagi. Daud, Musa, Bagus Abraham. semua ya, Oke, bagus mantap. banget semuanya Pak. Semua tokoh-tokoh di Alkitab tuh luar biasa. Yes. Kalau Musa itu, dia itu orang yang bisa marah sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang, udahlah gue udah capek sama bangsa ini. Lu aja yuk sini gue binasain bangsa ini. Lu sama keluarga lu, gue yang pimpin. Gue bikin lu beranak cucu banyak sampai bangsa ini jadi gede lagi lewat lu. Tapi Musa bilang apa? Enggak. Tuhan yang udah bawa bangsa ini keluar. Tuhan yang harus bertanggung jawab sama bangsa ini. Kalau Tuhan gak maju sama bangsa ini, aku gak mau maju. Wah, mana ada lagi orang yang bisa ngomong kayak gitu ke Tuhan. Abraham aja ngomong masih nego. Tuhan maaf nih Tuhan, kalau boleh Tuhan. 50 orang aja di Sodom dan Gomora, Tuhan selamatin gak? Tuhan maaf nih Tuhan, masih ada pakai maaf loh. Musa kagak ada pakai maaf. Musa langsung ngomong, Tuhan pokoknya gue gak mau. Kalau lu gak maju buat bangsa ini, gue gak mau. Langsung Tuhan kayak, menyesallah Tuhan. Ada loh firman Tuhan bilang loh, menyesallah Tuhan. Tuhan menyesal karena Musa. Gak ada lagi di Alkitab yang mengatakan Tuhan menyesal selain karena dia bercakap-cakap dengan Musa. Jadi itu yang menginspirasi aku sih, kayak aku pengen sedekat itu sama Tuhan. Sampai aku tuh ya Tuhan tuh bisa mengerti isi hati aku dan aku mengerti isi hatinya Tuhan.
Wow. Karena itu yang paling penting gitu. Buat apa sih jadi kaya kalau kita nggak ngerti pemikirannya Tuhan? Bener nggak? Buat apa kita punya seluruh dunia, tapi kita kehilangan nyawa kita? Atau firman Tuhan kan? Betul banget. Lebih baik kita punya Yesus, kita punya segalanya. Oke, mantap. Jadi Daud, Musa, Abraham. Oke, terakhir nih Kak, sebelum kita Alright. menutup bincang-bincang kita pada sore hari ini, pertanyaan dari Ayu Angel Nanda. Shalom Kak Yesua, punya tips nggak biar pelayanan kita bisa bikin orang-orang sekitar kita terberkati dan ikut merasakan karunia Tuhan hadir dalam hidup kita? Oke, boleh mungkin pertanyaan terakhir ini closing dari Kak Yesua, tips and trick boleh dibilang Alright. dari Kak Yesua Abraham. Untuk Alright. teman-teman pemuda Kristiasa dimanapun sekarang, di gereja masing-masing ataupun di rumahnya masing-masing ataupun yang dari sini juga. Oke boleh Kak. Gimana supaya hidup kita bisa memberkati ya, bukan cuma pelayanan ya. Yes. Karena ya hidup kita adalah pelayanan kita. Betul. Jadi kalau teman-teman pengen hidupnya bisa memberkati orang, berarti hidup kita berbuah. Betul? Namanya buah, kalau kita itu dibilang tuh kita itu seperti ranting yang berbuah. Ranting gak bisa makan buahnya sendiri, bener gak? Berarti kalau dibilang hidup kita memberkati orang, hidup kita bisa dimakan sama orang. Dimakan dalam arti buah hidup kita bisa dinikmati. Kebaikan kita, apa sih buah-buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Itu namanya hidup kita jadi berkat. Tapi gimana caranya supaya kita bisa berbuah? Yohanes 15. Akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Jika kamu mau berbuah lebat, tinggal di dalam aku. Karena di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kamu mau pelayanan kamu memberkati, mau hidup kamu jadi berkat, hidup kamu berbuah, dinikmati oleh orang lain dan dinikmati oleh Tuhan. Caranya cuma satu, nempel sama Yesus. Nggak ada yang lain. Right, Gitu. amin. Nempel sama Yesus kamu akan punya semua itu. Kasih, hidup kamu akan penuh sukacita, damai sejahtera. Kamu akan lebih sabar, kemurahan ada di dalam hidup kamu. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri akan kamu miliki karena kamu melekat sama Yesus, sumber pokok Anggur, anggur. amin. Oke, tepuk tangan buat Kak Yesua dan juga buat Tuhan kita. Oke, makasih banget Kak Yesua Sama-sama. untuk hadir pada sore hari ini. Yes. Dan juga kalau boleh saya merangkum nih, kalau teman-teman ada yang kepo atau ada yang penasaran gimana sih sosok Kak Yesua Abraham itu bisa dikenal orang sampai saat ini. Itu cuma satu kuncinya Kak Yesua. Motivasi pelayanan, menekatkan diri pada Tuhan, merasakan sendiri kasih Tuhan itu dan akhirnya kita bisa mengalirkan itu ke orang-orang sekitar kita. Jadi bukan kita diforsir untuk melayani atau kita dipaksa untuk melayani, tapi melayani itu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita sendiri kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan. Oke, itu juga tadi teman-teman. Boleh tepuk tangannya dulu buat Kak Yesua sekali lagi. Terima kasih sekali lagi Kak Yesua. Sama-sama. Oh iya, aku Oke. mau ingetin buat teman-teman yang di rumah, puji Tuhan udah percayain Eklat Story punya album sendiri di KFC Store Indonesia. Jadi teman-teman yang pengen dengerin lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat di pagi hari, boleh beli Bentuk Cinta di album di KFC Store Indonesia, dimanapun itu. Dan hari Senin nanti aku sama Eklat akan mampir ke beberapa KFC Store di Bali. Dan juga oke. untuk teman-teman yang rindu deket sama Tuhan, rindu bisa merasakan hadirat Tuhan, diingetin lagi tentang kebaikan Tuhan, bisa dengerin Saat Teduh. Ya, Yes, gitu. right. Thank you, Oke, thank you. terima kasih Kak Yesua. Sini ada sedikit kenang-kenangan dari teman-teman panitia sebagai tanda terima kasih boleh. Wah, terima kasih banyak. Ini ada Terima di foto kasih dulu nggak? banyak. Boleh foto dulu, Oh. oke. Ya, udah kayak wali kota ya. Oke. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih.